Tuhanku, ampunilah hamba yang tidak bisa membaca Al-Quran ini. Janganlah Engkau hukum hamba atas kebodohan-kebodohan hamba ini di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aina Mardia di channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik. Kisah tentang seseorang lelaki yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kuburannya sangat bercahaya. Untuk nama dan tempat kami samarkan, guna kenyamanan kita semua. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dan isi komentar di bawah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah diceritakan bahwa suatu malam ada sosok laki-laki yang tengah berjalan di suatu pemakaman yang sunyi dan sepi itu. Lalu laki-laki tersebut tiba-tiba melihat ada kuburan yang sangat bercahaya bersinar. Cahaya itu sangat terang benderang dan muncul dari suatu kuburan yang menjulang ke langit. Terkejut dan kaku, laki-laki ini berpikir, mungkin itu kuburan para ulama, orang santri, orang yang ahli ibadah, yang istimewa di sisi Allah. Lalu laki-laki tersebut mengambil sebuah kayu dan ditancapkan di atas kuburan itu sebagai penanda bahwa kuburan itu semalam yang dilihatnya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi ke pemakaman itu dan ditemani beberapa warga di kampungnya. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui siapa pemilik kuburan ajaib itu. Lalu beliau datang ke rumah istri almarhum. Kemudian lelaki ini menceritakan apa yang sedang dilihat semalam kepada istri almarhum. Anehnya, istri almarhum terkejut dan beliau berkata, "Loh, perasaan suami saya itu orang-orang biasa. Suami saya hanya bertani. Bahkan suami saya tidak pandai membaca Al-Quran." Akhirnya lelaki itu bertanya kepada istri almarhum, "Apa mungkin ada perilaku aneh yang dilakukan suamimu saat masih hidup?" Akhirnya sang istri menjawab, "Ya, saya ingat apa yang dilakukan suami saya. Suami saya itu ketika sebelum tidur ia mengambil air wudhu dan mengambil Al-Quran di atas lemari. Lalu suami saya itu mencium dan memeluk Al-Quran itu penuh dengan kecintaan dan rasa kasih sayang. Lalu suami saya akan duduk lalu membuka Al-Quran seperti seolah-olah sedang membaca. Padahal suami saya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Namun pada suatu malam saya pernah mendengar suami saya yang sedang menangis terseduh-seduh, seakan-akan meratapi penyesalannya. Lalu suami saya berkata, 'Tuhanku, ampunilah hamba yang tidak bisa membaca Al-Quran ini. Janganlah Engkau hukum hamba atas kebodohan-kebodohan hamba ini di dunia. Wahai kalamullah, maafkanlah saya. Maafkanlah kebodohan saya. Aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu. Aku tidak mampu memahamimu. Aku tidak mampu bersahabat denganmu. Tetapi aku sungguh sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah Engkau mendakwa aku di hadapan Allah nanti di akhirat." Katanya seperti itu. Kemudian istri menunjukkan Al-Quran kesayangan suaminya itu kepada lelaki tersebut. Dan lelaki itu saat melihat Al-Quran, dia sangat kagum. Benar, lelaki itu melihat sendiri Al-Quran yang sangat dicintai suaminya itu kelihatan lusuh. Dan ada bekas-bekas tetesan air mata di Al-Quran tersebut. Tanda-tanda seseorang yang sedang menangis saat melihat Al-Quran itu. Pastinya lelaki ini sangat mulia kepribadiannya dan ruhnya
telah menyatu bersama Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Al-Quran dengan kesungguhannya. Berarti dia sangat mengasihi Allah dengan jiwa dan raganya. Maka marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid, di dalam rumah, dan di dalam diri kita setiap masa, dan ruangkan setiap harinya untuk membaca dan memahami isi-isi Al-Quran. Memuliakan Al-Quran saja, kita sudah mendapat syafaat dari Allah. Apalagi kita membaca, belajar, dan bersungguh-sungguh memahami isi di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Wallahu a'lam. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap dukung channel Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.